Halo bro sis, apa kabar? Kali ini alur ceritanya mengenai film Sisu, jika diartikan keberanian dan tekad yang melampaui batas. Di mana sang jagoan yang bernama Atami Korpi adalah pensiunan komandan Finlandia, di mana namanya sangat terkenal. Orang Rusia menamakan dia Sang Abadi. Dan sebelum mulai alur ceritanya, kita intro dulu. Dikisahkan Perang Dunia Kedua segera berakhir, di mana Uni Soviet harus melucuti senjatanya dan keluar dari Lapland, di mana nasib pada waktu itu sangat brutal. Apa yang dilewatinya semua hangus terbakar. Dan awal cerita, jauh dari Lapland, ada seorang yang memutuskan untuk berhenti berperang selamanya. Terlihat dia ditemani seekor kuda dan anjing kecil yang selalu nurut akan perintahnya. Dialah Atami Korpi, si Abadi. Dia menjadi seorang penambang emas. Hari-harinya selalu dihabiskan untuk mencari emas. Satu ketika, dia menggali lubang yang kesekian kali, dan di dalam lubang itu, dia mendapatkan emas, yang kalau dikira-kira puluhan kilo beratnya. Lanjut cerita, dia pun sangat gembira dan bermaksud kembali ke kota terdekat untuk menjualnya. Di dalam perjalanan, dia berpas-pasan dengan segerombolan tentara Nazi, lengkap dengan kendaraan tempurnya. Jagoan pun cuek melewati mereka, meski dipelototin dan diliatin muka sangar mereka. Lanjut, di truk belakang terlihat beberapa wanita di sana yang ternyata mereka adalah tahanan untuk memuaskan hasrat birahi para tentara. Jagoan pun terus berjalan. Sepanjang jalan dilihatnya banyak mayat yang digantung. Sampai akhirnya dia bertemu dengan beberapa tentara Nazi yang sementara istirahat. Tentara itu menghentikan jagoan. Ketika mereka mengetahui bahwa jagoan membawa kiluan emas, mereka hendak membunuhnya. Tapi nasib berkata lain, malah mereka jadi bulan-bulanan jagoan. Lanjut cerita, ketika para tentara yang di depan mendengar bunyi senjata, mereka pun balik arah menuju tempat kejadian. Di situ komandan mengetahui pembunuhnya adalah jagoan, si penambang emas. Mereka pun menyusul sang jagoan. Ketika mereka melihatnya, langsung dihujani dengan tembakan. Jagoan pun langsung memacu kudanya lari meninggalkan mereka. Dan tak begitu lama, jagoan terkena ranjau, yang ternyata para tentara ini yang menaruhnya ketika melewati tempat itu. Beruntung jagoan tak apa-apa, hanya kudanya yang hancur lebur. Dan ketika para tentara Nazi itu mendekat, jagoan melempar batu salah satu ranjau dan meledak. Jagoan pun langsung meninggalkan tempat itu. Para tentara Nazi takut melewatinya dikarenakan banyak ranjau yang mereka tanam di situ. Dan setelah beberapa tentara mati jadi tumbal, akhirnya mereka pun bisa melewatinya. Lanjut, dalam pengejaran secara tak sadar, jagoan bersembunyi di bawah truk yang mereka naiki. Dan ketika mereka sadar, jagoan telah lari menuju sungai. Tentara menunggu tapi tak kunjung nongol. Mereka pun mencoba menyelam, malah mereka mati. Jagoan pun akhirnya bisa menyelamatkan diri dan sampai ke seberang sungai, tapi tidak dengan si anjing kecil. Mereka pun mengambilnya dan dijadikan alat pelacak untuk mencari sang jagoan.
Lanjut cerita, jagoan pun melanjutkan perjalanannya ke kota terdekat. Sampainya dia di sana, kota itu telah hancur dilahap api. Jagoan pun meninggalkan kota itu dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia singgah beristirahat di suatu tempat pengisian bahan bakar yang telah hangus terbakar. Tak lama kemudian anjing mungilnya datang membawa dinamit. Beruntung jagoan melepaskan dan melempar dinamit itu dan meledak. Jagoan pun terpental tak sadarkan diri. Ketika sadar, dia telah ditawan oleh para tentara dan akan digantung di tiang gantungan. Mereka pun pergi dengan membawa tas berisikan emas. Pada pagi hari, sebuah pesawat lewat dan menggoyangkan tiang itu, dan seketika jagoan bergerak. Tak lama pesawat pun mendarat. Ternyata telah kehabisan bahan bakar, dan sedang mencari bahan bakar tambahan. Tiba-tiba jagoan jatuh dari tiang gantungan. Sang pilot kaget dan mendekat. Ketika mau menembak jagoan, malah dia kena sepakan dan jatuh. Kepalanya terkena batu dan mati. Teman pilotnya pun pingsan dipukul pakai batu. Ketika sadar, jagoan menyanderanya. Dan mereka terbang menuju para tentara itu. Scan pun beralih, di mana para tentara terhenti perjalanannya dikarenakan ada sesuatu yang menghalangi kendaraan mereka. Ternyata di depan ada pesawat yang jatuh. Setelah dicek, itu adalah pesawat yang akan membantu mereka. Dan lebih kaget lagi, di leher pilot itu ada tali bekas mereka menggantung si jagoan. Mereka pun baru menyadarinya. Ternyata dialah si Corpi, manusia abadi. Mereka pun langsung bergegas pergi karena ketakutan. Lanjut cerita, dua tentara mati ditusuk jagoan yang berada di truk para wanita. Dan si wanita-wanita itu menjadi sekutu jagoan untuk menghadapi para tentara. Jagoan pun mulai beraksi di mana dia membunuh satu persatu para tentara Nazi. Para wanita pun tak tinggal diam. Mereka berhasil menguasai truk dan menembaki para tentara yang lagi duduk asik dalam perjalanan. Nothing. It's all good, sir. Dan terlihat jagoan aksi mengalahkan sang ajudan. Dan ketika dua tentara lewat, mereka langsung lari takut melihat jagoan. That's him. It's Koshai. Si ajudan pun ditinggalkan jagoan. Dikiranya dia telah lolos, ternyata dia menjadi bagiannya para wanita. Lanjut, jagoan pun mengejar sang komandan batalion. Dan ketika komandan telah berada dalam pesawat, jagoan pun muncul menghalangi penerbangan mereka. Jagoan menembaki pesawat itu, tapi pesawat tetap melaju. Sampai akhirnya jagoan dengan mengandalkan alat beliung menancapkan beliungnya di badan pesawat. Lanjut cerita, jagoan pun masuk ke dalam kapal dan terjadilah perkelahian antara jagoan dan komandan. Sampai akhirnya komandan jatuh dari pesawat dengan membawa rudal yang terikat di tangannya. Dan nasib jagoan pun hampir sama. Sang pilot mati, akibatnya pesawat itu pun jatuh. Di sisi lain terlihat para wanita membawa tank bersama tawanan. Para prajurit Finlandia pun kaget. Natseilta. Missä natsit ovat? Tätä kusipäätä vaille helvetin. Oliko teitä muita? Kaikki muut ovat kuolleet. Sesuai dengan julukannya, jagoan pun keluar dari dalam lumpur tanah dengan bantuan alat beliungnya. Hari pun berlalu, terlihat jagoan dengan anjing kecilnya mengendarai motor Ural buatan Rusia. Dia masuk ke gedung perkantoran dan menjual semua emasnya. Tamat.
Terima kasih dan nonton sampai akhir. Bye. Isoja. Kiitos. Ei ole sitten niin perkeleen raskas kantaa.